Pemirsa, harapan masyarakat akan adanya perbaikan tata kelola pemerintah ke depan bertumpu pada para menteri di Kabinet Merah Putih, termasuk diantaranya dalam hal penataan birokrasi yang diemban oleh Kementerian Dalam Negeri yang salah satunya adalah wakil menterinya mantan wali kota Bogor 2 periode Bima Arya Sugiarto. Lalu seperti apa optimisme Kemendagri di pemerintah Prabowo Subianto ke depan, termasuk apa-apa saja target kinerja Wamendagri? Berikut selengkapnya dalam segmen Ketok Pintu bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Sosok Bima Arya Sugiarto pastinya sudah tidak asing lagi di kalangan warga Jawa Barat, khususnya Kota Bogor. Tidak hanya sampai di situ, sepak terjang Bima Arya saat ini kian melejit begitu. Lantaran pasca diberikan amanah sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri di Kabinet Merah Putih. Nah, kali ini di segmen dari Ketok Pintu saya berkesempatan untuk berwawancara ataupun berbincang-bincang secara langsung dengan Wamendagri yang baru, Bima Arya Sugiarto. Halo, selamat pagi Pak Bima. Selamat pagi Nadia, menjelang siang. Iya, ini menjelang siang ya Pak. Pak, ini sebelumnya saya mau mengucapkan selamat dulu. Makasih. Amanahnya sebagai Wamendagri begitu ya Pak yang baru. Pak, bagaimana Pak dari wali kota begitu selama 2 periode dan saat ini menjadi Wamendagri? 10 tahun ngurusin 1 juta orang, 6 kecamatan, 68 kelurahan, dan sekarang tiba-tiba 500 lebih kota kabupaten, dan tentu harus berkoordinasi juga dengan teman-teman gubernur, ya itu pasti beda banget ya. Jadi saya harus menyesuaikan cepat, tapi ya insya Allah adalah selama 10 tahun bekal-bekal bagaimana berkoordinasi dengan teman-teman birokrat, dengan teman-teman kementerian yang mungkin diperlukan untuk tugas ke depan. Oke Pak, ini kan target-target juga udah ada nih dari Pak Presiden begitu ya, dari Pak Prabowo. Tapi sebenarnya ada nggak sih tantangan atau target tersendiri selain dari target Presiden begitu? Yang pasti pertama, landasan kita adalah arahan dari Presiden. Bahwa Presiden ketika pelantikan pidatonya kan luar biasa, memastikan bahwa birokrasi itu harus bersih dan melayani, bekerja untuk rakyat. Itu filosofinya begitu. Nah, kemudian diturunkan lagi, ada permintaan khusus dari Bapak Presiden kepada saya untuk melakukan kajian terhadap sistem pemilu. Pilkada yang dianggap boros, pemilu legislatif yang dianggap juga tidak efisien, rumit, dan sebagainya. Dan ini juga jadi bahan perbincangan di antara teman-teman pengamat, aktivis gitu ya. Jadi rasanya itu akan kita lakukan juga. Dan yang ketiga, sekarang kan kita lagi tahapan pilkada, jadi ada permintaan dari Pak Menteri untuk saya agar fokus untuk pengawasan pilkada. Ya, menjelang 27 November ini harus diantisipasi potensi konflik, potensi persoalan di setiap wilayah. Jangan sampai kemudian terjadi tanpa kita bisa mendeteksi. Berarti ini tanggung jawabnya akan banyak nih Pak ke depan. Iya, ya? lebih Pak, banyak. Kalau ngomongin koordinasi nih Pak, sebenarnya kan dari menjabat sebagai wali kota ini sudah sering berkoordinasi dengan Kemendagri begitu ya Pak ya, bisa dibilang. Nah, tapi untuk sinerginya dan juga pembagian tugasnya karena ada bersama Bu Rika juga. Iya. Seperti apa Pak pembagian tugasnya? Kemarin Pak Menteri Dalam Negeri Pak Tito sudah secara jelas, gamblang menyampaikan kepada seluruh jajaran bahwa Ibu Rika akan lebih fokus untuk wilayah Papua dan juga Adwil gitu ya, untuk kewilayahan gitu. Sementara saya pertama di politik dan pemerintahan umum berkoordinasi dengan teman-teman kepala daerah. Kemudian juga ada di Dukcapil, masalah-masalah kependudukan, memastikan progres sistem pemerintahan berbasis elektronik lancar, ya, memastikan juga urusan KTP dan lain-lain itu berjalan dengan baik gitu. Itu tugas-tugas yang disampaikan Pak Tito. Jadi udah jelas, udah clear apa yang kita lakukan ke depan. Dukcapil dan kependudukan begitu ya Pak? Dukcapil, kependudukan, ya, pilkada, dan juga melakukan kajian terhadap sistem pemilu. Ya. Oke, kita nanti akan lanjutin lagi Pak. Terima kasih Bapak. Iya pemirsa, masih bersama dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Pak Bima, kita akan lanjutin lagi nih bincang-bincangnya begitu, terutama terkait Pak Bima yang dulu dikenal sebagai akademi begitu ya, dan sempat juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Survei ya. Iya. Gimana sih Pak ceritanya? Dan itu memang cita-cita dari dulu atau mengalir saja begitu?
Ya sebetulnya dari kecil memang ketertarikan saya sama politik itu udah besar. Tetapi ketika kuliah ya rasanya ingin belajar lebih dalam tentang ilmu politik. Makanya kemudian sekolah sampai S3 gitu. Kemudian mendirikan konsultan politik, ya fokusnya itu ke kajian-kajian dan ingin tahu sebetulnya apa yang tepat untuk Indonesia, sistem politiknya seperti apa gitu. Tapi kemudian ya saya merasa rasanya nggak cukup hanya bicara lisan, hanya melalui gagasan, menuangkan pikiran. Makanya kemudian ilmu itu saya coba aplikasikan, terjun di politik praktis dan maju menjadi wali kota Bogor. Ya alhamdulillah bisa bertahan sampai 2 periode, selesai di bulan April kemarin gitu. Sampai akhirnya nanti tantangan ke depan nih sebagai Wamendagri. Nah ini beda lagi ya, kalau dalam lingkup kota kan nggak sebesar ini. Nah, kalau di lingkup kota mengcover banyak sekali isu kesehatan, isu kesenian, budaya, olahraga. Nah kalau di sini kan saya lebih fokus kepada politik dan pemerintahan daerah. Oke, Ya. Pak Bima, ini kita ke arah mana nih Pak kita? Kesana, Oh, kita ke sana. Ya. Oke, kita ke arah kantin nih sambil jalan-jalan bersama Pak Bima begitu ya. Saya lanjutkan lagi Pak. Ya. Ini kan kedepannya tantangan kependudukan begitu nih semakin nyata begitu ya Pak. Ya. Depan kita lihat. Nah kira-kira apa sih yang akan ditekankan Kemendagri ke depannya Pak? Ya sekarang ini kan pemerintah itu harus hadir, melayani dan memudahkan. Dan itu nggak bisa tanpa sentuhan-sentuhan elektronik, tanpa sentuhan-sentuhan teknologi, dan tanpa membenahi sistem kependudukan di Indonesia. Nah sekarang ini saya ditugaskan oleh Pak Menteri untuk fokus kepada progres sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi warga nggak ribet dengan single identification, bisa ngurus banyak lah, ya, untuk urusan BPJS, untuk urusan dengan kepolisian, SKCK dan lain-lain, kira-kira begitu. Jadi untuk kemudahan warga. Tapi kan ini kita harus pastikan sistemnya kuat nggak, kapasitasnya memadai nggak, gitu ya. Kemudian jangan sampai data ini bocor. Dan security-nya juga harus terjaga, gitu kira-kira. Jadi ini isunya masih sama seperti yang saya tekuni ketika menjadi wali kota, tapi sekarang coverage-nya lebih luas, tanggung jawabnya lebih besar. Oke. Pak, kita ke pola hidup sekarang nih Pak, Ya. karena otomatis pasti ada perubahan dari pola hidup yang sebelumnya wali kota selama 2 periode, sekarang jadi wamen begitu, apa yang berbeda Pak? Yang beda adalah kalau dulu ya kan saya lari, kemudian jalan ke balai kota, dari balai kota ke Bogor Selatan cuma 10-15 menit. Jadi kemanapun di Bogor nggak jauh. Ya sesekali keluar kota kalau ada undangan. Tapi sekarang kan saya tadi baru dari Kalibata, itu Dukcapil kantornya di sana, dan Pak Menteri menugaskan juga harus datang ke beberapa kantor-kantor yang ada di Jakarta ini, dan bahkan ada STPDN, ya, sekolah untuk persiapan para abdi negara ini ya di beberapa kota, dan mungkin juga mewakili beliau untuk keliling Indonesia memastikan konsolidasi dan kolaborasi dari jajaran Kemendagri. Jadi kayaknya agak-agak beda tuh nanti. Agak-agak ya. beda begitu. Berarti nanti akan sering bolak-balik ke Bogor juga? Kelihatannya Seperti apa? ya akan ada rumah dinas sedang disiapkan gitu. Ya mungkin saya akan lebih banyak juga di situ daripada bolak-balik capek juga. Yang pasti harus menyiapkan fisik untuk siap keliling Indonesia mewakili Pak Menteri. Oke. Pak, tapi harapannya Pak baik secara mau di pemerintahan itu, begitupun juga Indonesia ke depannya Pak. Mungkin yang Bapak harapkan seperti apa? Warga itu punya harapan sederhana saja, ingin pemerintahannya tidak hanya hadir, tetapi juga melayani dan memudahkan. Warga kita ini kan hidup dari pajak, digaji oleh uang rakyat. Jadi uang rakyat harus kembali ke rakyat, uang rakyat harus memberikan manfaat. Prinsipnya itu. Kita berusaha keras memenuhi harapan warga. Oke, Pak, kita kebetulan sudah di penghujung Ya. bincangan nih Pak. Saya pengen ada kata-kata sedikit Pak. Mungkin Bapak ada kata-kata inspiratif untuk menjadi motivasi baik untuk masyarakat dan juga kepemimpinan Bapak selama jadi wamen ke depannya. Apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Indonesia? Ya, tidak ada bangsa yang besar, tidak ada kota yang maju, tidak ada negara yang hebat tanpa kebersamaan. Nggak ada. Karena perbedaan itu keniscayaan, tapi kebersamaan persatuan itu harus diperjuangkan. Jadi ya rasanya kalau kita mau menjadi negara yang maju, nggak bisa pecah, nggak bisa berseberangan,
harus bersama-sama, harus saling mendorong. Kritik boleh, kita perlu, tetapi harus belajar dari sejarah bahwa kebersamaan dan modalitas terbesar kita adalah gotong royong. Oke, baik. Ya. Berarti bersatu dan juga gotong royong ya, Ya, Pak. ya. Terima kasih banyak Pak Makasih, Bima atas makasih ya, waktunya. makasih. Ya, itu tadi bincang-bincang saya bersama dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Tadi kita mengupas sejumlah permasalahan dan juga mulai dari target hingga tantangan-tantangan kependudukan ke depannya. Tentunya masyarakat Indonesia berharap bahwa ke depannya mulai dari pembinaan, pengawasan hingga koordinasi penyelenggaraan pemerintahan ini dapat berjalan dengan baik begitu demi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Nadia Soraya, Yahdin Syafrizal, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.